Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, ada dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah yang tidak henti-hentinya mencurah limpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita, dalam kajian kita pada malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembicaraan kita bulan lalu. Bulan lalu kita sudah mulai membicarakan tentang belajar mencintai akhirat. Dan lanjutannya pada malam hari ini kita akan menelusuri beberapa pilihan jalan. Ada 6, setidaknya paling sedikit ada 6 pilihan jalan menuju surga. 6 pilihan jalan menuju surga. Ini saya ambilkan uraiannya, penjelasannya dari sebuah kitab, ya. Nama kitabnya Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamul Ghuyub. Pencerahan kolbu dalam berinteraksi dengan alam gaib, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah. Beliau menjelaskan ini, ya, menjelaskan dina bahasa aslina kinten-kinten dia pengantarna. Al-muridu lihirsil akhirati. Bagi orang yang menghendaki murid di sana, murid, al-murid eta bahasa tasawuf teh murid. Murid hartosna teh orang yang berkeinginan kuat, yang berkeinginan lihirsil akhirah, untuk meraih kebahagiaan akhirat. As-saliku, terdapat jalan, litorikiha, untuk dilaluinya. La yakhlu an sittati ahwalin, katanya. Tidak lepas dari 6 jalan, dan ayat 6 pilihan jalan.
Jadi orang yang menghendaki kebahagiaan di akhirat akan menempuh jalan ruhani untuk menujunya. Ada 6 kategori penempuh jalan ruhani. Ada 6 pilihan jalan. Pertama yaitu jalannya ahli ibadah. Nah, al-abid, jalannya ahli ibadah. Yang kedua ilmuwan, al-alim, jalannya ilmuwan, al-alim. Yang ketiga jalannya pembelajar, pembelajar. Itu pembelajar, muta'allim wal muta'allim, jalannya pembelajar. Janten pembelajar ya, muta'allim, orang yang senang belajar. Takatilu kaopat yaitu disebut namanya al-muhtarif. Al-muhtarif tapi diterjemahkan diri mah al-muhtarif itu kaum profesional. Kaum profesional. Yang kelima adalah jalan al-wali. Al-wali dalam arti jalan penguasa. Penguasa, pemimpin. Jalan para pemimpin. Para pemimpin. Teras anu kagenap, disebat nate yang keenam itu jalan muwahhid. Muwahhid. Wah, ini mah jalan muwahhid. Orang yang tenggelam dalam keesaan Zat yang Maha Esa. Eta mah puncakna rupina. Nah, kita coba urei ya satu-satu nih. Fal abidu. Adapun jalannya abid, ahli ibadah. Al abid, ahli ibadah. Jadi abid itu satu sosok pribadi, manusia, ya. Tentunya seorang muslim, seorang mukmin yang sangat kuat keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran upami orang ningali dina kitab suci Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa peristiwa penting beliau sering disebut sebagai abdun, hamba. Misalkan contoh dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Populer tah ayatna. Nah itu. Insyaallah bapak-bapak ibu-ibu ge apal ayatna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Eta ayatna. Kita tidak akan mengurai ayat itu ya. Kita akan mengambil satu kata di sana. Subhanallazi, maha suci Allah. Allazi asra, yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, kepada hambanya. Tuh. Nu dimaksud hamba didinya teh bukan orang lain. Yang dimaksud di situ tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedemikian dekatnya kedudukan hubungan ya Nabi Muhammad dengan Allah
Sehingga tidak ada bahasa lain yang lebih tepat diungkapkan kecuali disebut abduhu, hambanya Allah. Nah, ini abidu. Nah, untuk menjadi seorang hamba itu maka dia berusaha untuk menjadi seorang abidun. Abid, ahli ibadah. Nah, siapa mereka itu al-abidu itu? Nah, kalau di sini dijelaskan al-abid itu yaitu al-mutajarridu lil ibadah. Yaitu orang yang mengkhususkan diri dengan ibadah. Al-mutajarridu bil ibadah. Orang yang mengkhususkan diri untuk beribadah. Ia sama sekali tidak memiliki kesibukan selain ibadah. Eta kesibukanna teh ibadah we itu. Kesibukannya teh ibadah. Ini ya. Alladzi la saghala lahu ghairuha. Yaitu orang yang tidak punya kesibukan selain dari ibadah aslan. Itu yang pokoknya. Yang pokoknya itu. Jika meninggalkannya antara lain duduk santai, maka dinilainya sebagai sesuatu yang sia-sia. Lau tarakal ibadah la jalasa batalan fal ansabu lahu ayastagriqa. Maka jika meninggalkannya antara lain duduk santai, maka dinilai sebagai sesuatu yang sia-sia. Yang paling pantas bagi orang yang seperti ini ialah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah dan menghadiri majelis-majelis zikir. Janten kasibukanna teh eta we gitu. Ibadah itu saur sepuh manaon cenah jidmah. Seorang labur mah jidmah pokoknya ti masjid ka imah. Itu siapa mereka? Yaitu orang yang sudah selesai dengan dunianya. Itu orang yang sudah hampir selesai dengan dunianya. Eta mohon. Itu jangan kesibukan atau kitu we jidmah. Orang yang sudah selesai dengan urusan dunia. Itu mohon barudak kos aragu. Gitu ya gitu. Itu mohon. Paling pangintennya dikulilingan teh ku incu we tah gitu. Itu mohon. Jadi sudah selesai dengan maka dia ingin mencurahkan sebahagian besar waktunya itu tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun ada waktu-waktu tertentu sebagai variasinya, yaitu apa? Hadir di majelis-majelis zikir. Ini diantaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pidawuh Rasulullah kieu saurna teh. Idza marartum, apabila kamu sekalian lewat biriyadil jannati, lewat ke taman-taman surga, parta'u, maka gembalakan dirimu. Upami hiji waktos urang ngalangkung ka taman-taman surga, kade ulah ngalangkung gitu wae gitu tah. Itu gembalakan dirimu, angon diri anjeun di taman-taman eta surga. Itu saur Rasulullah teh. Pakila lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa yang kau maksud dengan taman-taman surga itu? Lalu Nabi bersabda, khilaquz zikri, yaitu kumpulan-kumpulan zikir.
hilaku teh halakoh. Nah, ini seperti ini kita nih halakoh nih ini. Hilaku zikri. Nah, ini nih hilaku zikri. Halakoh zikir. Itu mohon ngariung teh sing saya ngariung begitu tah. Pakai ngariung teh mohon eta ngariung teh nih khusus nih eta pawitos ngariung teh wan gaplek. Eta. Tinggal itu. Nyari sawaktos-waktosna iseng teh sawiosna gitu. Ngan ulah dugikakeun kawon tah. Riungan tah itu. Nah, hilaku zikri yaitu kumpulan-kumpulan zikir. Biasanya insya Allah nih momen ini sangat tepat kita programkan, terutama nanti menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan gening urang teh nya, nanti ibu-ibu teh ninggal teh, eta majelis dzikirna teh itu beres dari majelis ini ngalih ke majelis ini. Wah, begitu. Hilaku zikri, hilaku zikri nih, majelis zikir itu. Pokoknya masing seueur dikir gitu mohon. Itu kan tenan ayeuna tah mayunan beres urang pemilu. Nah, so. Da pemikiran zikir mah atuh nya itu himeng atuh itu tah ngagolak gitu tah. Dugikakeun disayogikeun rumah sakitnya. Kanggo cale gagal teh. Itu kanggo cale gagal naon. Cale gagal itu ada. Tah eta terapina teh healingna teh saresna mah utamina mah zikir. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Itu tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Mereka akan tentram hatinya bizikrillah dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu sing seueur zikir, sing seueur dikir mohon. Wios keun ayeuna mah da urang mah tos ikhtiar terus teu. Nah, tos ikhtiar gitu mohon. Sangakeun we ke Allah Subhanahu wa taala mohon. Da Allah atuh pilihan hate mah da eta mah ku Allah dari tempat keunana. Itu pilihan hati mah yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Itu mohon. Tos niat urang teh nya misalkan sia tos niat di bumi teh urek dipilih teh si anu da dikeresakeun ari ka teh kotak kitu nabet kalah si aduh kayak kitu nya tah gitu masyaallah tah gitu mohon digerakkan hati oleh Allah gitu. Nah kita mohon jadi tekeng tarik teuing nya ngebutanana tah gitu. Tekeng tarik teuing sangakeun we ka Allah Subhanahu wa taala. Aya nu naroskeun eta Pak Ustad, kumaha cenah upami urang dipingpin ku golongan anu numutkeun urang eta kalebet dolim. Nah gitu. Itu nah pasrah wae. Ya Allah, eta we abot penjelasan itu. Itu ceng abdi merek ngawaler dalam kapasitas seorang ustad. Ceng pasrah gitu wae. Tekeng pasrah gitu wae. Tetap urang mah kedah mengingatkan. Tapi mengingatkan secara baik. Mengingatkan secara baik yaitu dalam rangka amar ma'ruf nahi. Sebab begini ya, gitu diwartoseun ka Bapak eta teh uwi khutbah tah naroskeun teh kieu ceng Pak upami urang ningali kamungkaran dan kita mendiamkannya kemungkaran itu maka kata Rasulullah SAW orang yang mendiamkan kejahatan kemungkaran itu sama dengan syaitonun akhras. Itu Rasulullah. Tenang, syaitonun akhras.
setan yang bisu. Allah disebut ada setan bisu, Pak Haji. Itu syaitanun akhras, setan yang bisu. Allah Gusti paur tamu. Nah, kemudian yang kedua saya katakan itu kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar kalau kita menyaksikan kemungkaran? Sebab kalau kita membiarkan kemungkaran tetap terjadi, lalu kita tidak berikhtiar untuk mencegahnya, maka jika kemudian timbul dampak akibat kemungkaran itu, maka akibatnya tidak akan ditimpakan kepada orang yang berbuat saja, tapi akan ditimpakan kepada semua pihak, termasuk mereka yang tidak berbuat. Itu tinggal Al-Qur'anna dina surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu sekalian dengan datangnya fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat dolim saja, tapi dampaknya juga akan ditimpakan kepada yang lain. Baik, jadi jalan yang pertama adalah al-abid, jalannya ahli ibadah. Yang kedua, wal-alim, jalan al-alim. Siapa al-alim? Orang yang alim, cendikiawan, orang yang berilmu. Orang yang berilmu alim ialah orang yang memanfaatkan ilmu pada masyarakat dalam bentuk pemberian fatwa, mengajar atau menulis buku. Jika memungkinkan baginya menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan ini, sesungguhnya hal tersebut lebih utama dilakukan setelah menjalankan ibadah fardu dan sunnat rawatib. Itu pun dengan jalan akhirat atau suluk. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah ilmu yang membuat manusia mencintai akhirat. Jadi ilmunya dikhususkan kepada ilmu yang menyadarkan manusia cinta kepada akhirat. Jadi cinta akhirat itu adalah inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam. Gening sering orang tua kita sering berkata, bahasana di antawisna kieu, barang siapa yang menanam padi, katanya, maka rumput pasti tumbuh. Si sahajalmi anu melak pare, maka jukut pasti tumbuh. Tapi barang siapa yang menanam rumput, jangan harap padi bisa tumbuh. Itu artinya begitu. Barang siapa yang beramal akhirat, cinta akhirat, maka dunia pasti dia dapat. Tapi barang siapa yang hanya menghabiskan waktunya untuk dunia, jangan harap akhirat bisa dia dapat. Nah, itulah intinya ya. Jadi al-alim itu yaitu dia khususnya lebih mengajarkan kepada ilmu akhirat, al-isti'anah. Wal murad bil ilmi al muqaddam alal ibadah al ilmu allazi yuraghibun nas bil akhirah, yaitu ilmu yang yang menumbuhkan rasa cinta, keinginan kepada manusia, yaitu cinta kepada akhirat. Wa yujahiduhum fid dunya, dan yang membuat mereka menjadi zuhud fid dunya, dalam urusan dunia. Di dalam urusan dunia, zuhud dalam urusan dunia, bersikap zuhud terhadap dunia.
atau bukan ilmu yang justru dengannya malah meningkatkan kecintaan pada harta, kedudukan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ini ilmu yang dimaksud diajarkan itu, yaitu ilmu yang mendorong manusia untuk lebih cinta kepada akhirat, sehingga dia menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Yang dimaksud zuhud itu artinya bukan orang yang lari dari dunia sanes. Jalmi anu zuhud deh, sanes hartosna jalmi anu tebutuh dunia sanes itu. Malah orang yang zuhud itu sejatinya boleh jadi dia bisa jadi orang kaya. Jalmi anu beunghar tiasa janten. Tapi ia tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, katanya gitu. Ia tidak meletakkan dunia di dalam hatinya, tapi ia meletakkan dunia pada tangannya. Itulah orang yang zuhud. Jangan dikira para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar itu orang yang kaya raya. Itu sahabat Umar itu orang yang kaya, ya. Kantanan sahabat Utsman itu. Mereka adalah bintang-bintang di sekeliling junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau-beliau itu tidak meletakkan dunia pada hatinya. Mereka adalah orang-orang yang meletakkan dunia pada genggaman tangannya. Ya. Hartosnya mereka orang-orang yang yang mengendalikan dunia, bukan orang yang dikendalikan oleh dunia. Masya Allah. Nah inilah ya. Jadi yang diajarkan itu utamanya ke situ. Yang ketiga adalah awal muta'allimu, golongan pembelajar. Siapa mereka? Yaitu al-qasidu bitta'allumi, orang yang bermaksud untuk belajar wajhallahi ta'ala, dengan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fastighalihi bitta'allumi afdalu min istighalihi bil azkar wan nawafil al mutlaqah. Wala yanbaghi lahu ay yakhalla nafsahu min wurudin minaz zikri kulla yaumin. Fadzalika a'wanu lahu ala ma huwa bisabilihi insyaallah taala. Ialah orang yang belajar karena Allah. Belajar lebih utama daripada zikir atau melaksanakan ibadah sunat mutlak. Dirinya senantiasa melaksanakan wirid setiap hari. Sebab hal tersebut insya Allah sangat membantunya dalam belajar. Akan tetapi bila pelajar itu dalam kategori awam, maka menghadiri majelis petuah atau wa'du dan ilmu lebih utama daripada disibukkan dengan aurat. Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu anhu berkata, seandainya pahala majelis ulama diperlihatkan kepada manusia, pasti mereka akan berlomba-lomba menghadirinya. Orang yang berkekuasaan akan membiarkan kekuasaannya. Orang yang memiliki kios di pasar pun akan meninggalkan kiosnya. Jadi seandainya diperlihatkan ini pahala hadir di majelis-majelis ilmu, seperti yang insya Allah mudah-mudahan majelis kita sekalian pada malam hari ini ya, itu pahalanya itu begitu luar biasa sehingga orang akan berlomba-lomba untuk menghadirinya. Umar ibnu Khattab berkata, seseorang keluar dari rumahnya dan ia memiliki dosa sebesar gunung Tihamah. Bila ia mendengar seorang ilmuwan atau alim, lalu karenanya ia merasa takut perbuatan jeleknya menjadi penyebab tertahan rahmat dan terputus kebaikan, ini khauf. Kemudian ia bertaubat dari dosa-dosanya, maka ia kembali ke rumahnya sedang ia tidak memiliki dosa sedikit pun.
Maka dari itu kata Sayyidina Umar, janganlah kalian bercerai-berai, menjauhi majelis ulama. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan tanah di muka bumi yang lebih utama dari majelis ulama. Oh, baik. Atha bin Abi Rabi'ah berkata, menghadiri majelis ilmu itu dapat menutupi 70 majelis dari majelis sendagurau dan permainan. Secara total, satu ikatan dari ikatan-ikatan cinta dunia, hubbud dunya, tidak akan terlepas dari kolbu hanya karena perkataan seorang pemberi petuah atau wa'id yang baik perkataannya dan suci perjalanan hidupnya. Namun hal tersebut lebih mulia dan lebih bermanfaat daripada menjalankan banyak sholat sunnah yang disertai dengan kolbu yang mengandung kecintaan pada dunia. Nah, jadi hadir di majelis ilmu itu akan menjadi jalan bagi kita untuk dimudahkan menuju keridhaan Allah Subhanahu. Man salaka tariqan ilal ilmi, di riwayat anu sanes, barang siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu, salakahullahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan menuntun jalan orang itu menuju surga. Itu malihan mah pami santri santri bade angkat ka pangaosan sapertos ka pasantren belajar ya, ke tempat-tempat belajar itu ketenan ke luar negeri misalnya, maka sepanjang perjalanannya itu katanya itu dinaungi oleh para malaikat. Begitu bangganya para malaikat itu la tadau ajnihataha, ia sampai mengepakkan sayap-sayapnya yang kokoh itu, ya, hormat itu terhadap para pencari ilmu. Nah, inilah keutamaan al-muta'allimu. Itu pilihan yang keempat. Yang kelima adalah jalan al-muhtarib, yaitu profesional. Siapa mereka? Ialah orang yang membutuhkan usaha atau kasab untuk keluarga. Ia tidak menelantarkannya dan tidak menghabiskan waktu hanya untuk ibadah, tetapi juga digunakan untuk menjalankan industri, menghadiri pasar, atau sibuk dengan usaha. Hanya saja dia sebaiknya tidak lalai dari mengingat Allah dengan kolbunya pada saat memproduksi barang. Bahkan tetap melakukan tasbih, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal tersebut mungkin dapat dilakukan sambil bekerja, dan ketika telah mendapat kecukupan, ia sebaiknya kembali beribadah. Oh, janten kanggo bapak-bapak ini yang masih usia-usia produktif, itu milari rezeki itu jalan ibadah. Kantos Bapak Ibu sekalian mendengar kisah satu ketika Rasulullah pulang dari satu pertempuran dengan membawa kemenangan. Kemudian disambut oleh penduduk Madinah. Nah, saking senangnya yang menyambut Nabi itu, mereka berharap mendapatkan berkah. Terasi panangan Rasul teh dicium untuk mendapatkan berkah. Itu tiba-tiba beliau disambut oleh seseorang yang kebetulan tangannya itu kasar. Itu tangannya kasar. Pami urang mana disebutna no? Itu. Tah nu sanes mah nyium panangan Kangjeng Rasul. Tah jalmi anu kasar pananganana tadi malah sabalikna eta jalmi dicium ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dicium ku Kangjeng Rasul. Bari saur Rasulullah teh kieu bahasana teh. Hazihi yadun. Nah, inilah tangan. La tamassahan naru abada. Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Panangan saha eta ketika ditaroskeun, panangan saha eta jalmi teh? Seorang pekerja kasar
yang sehari-harinya dia bekerja tukang memecah batu. Memecah batu. Oh, memecah batu. Kemudian setelah batu-batu itu dipecah, lalu dijual. Dan ia berupaya mendapatkan rezeki untuk menafkahi keluarganya. Sedemikian mulianya dugikakeun eta jalmi didoakeun ku Rasulullah sapertos tadi. Hazihi yadun alladzi la tamassan naru abada. Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Oh, tentang orang yang keberapa nih? Kelima nih, kaum profesional ini digambarkan oleh Allah kemuliaannya di dalam surat An-Nur ayat 37. Allah berfirman, rijalul la tulhihim. Mereka itu adalah lelaki sejati. La tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan semata-mata dengan urusan perdagangan. Wala bai'un, dan jual beli, an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis salat, menunaikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Tapi apa yang menjadi motivasi utamanya? Ya khafuna yauman. Mereka takut, yang ditakutkannya adalah apa? Takut terhadap satu hari di mana pada hari itu begitu dahsyat goncangannya sehingga mata dan hatinya tidak sanggup melihat kedahsyatannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pilihan jalan yang dapat ditempuh bagi para penempuh jalan ruhani untuk meraih jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. 6 pilihan jalan. Nomor 5 anu kabahas terakhir pilih ngagantung. Nah, itu jalan muwahhid. Saya bulan lalu kebetulan ada kegiatan di Yogyakarta. Saya dapat kisah yang sangat menarik nih, menggambarkan jalan muwahhid ini. Nih, diceritakan ada seorang kader di lingkungan organisasi kami, di lingkungan Muhammadiyah, namanya Ustadz Patah Wibisono. Satu ketika ia bersilaturahmi kepada tokoh pada saat itu, namanya Buya Sultan Mansur. Beliau pimpinan Muhammadiyah dan pahlawan. Ketika sampai di rumah itu, Ustadz Patah itu ditanya, itu saudara datang ke sini sama siapa? Kata beliau, kata Ustadz Patah, oh saya sendirian Buya. Itu 3 menit kemudian ditanya lagi, kesini sama siapa? Nah gitu. Nyalira kami orang sendirian. Itu selang 3 menit lagi ditanya lagi, kamu kesini sama siapa? Sendirian saya Buya. Akhirnya Ustadz Patah itu berpikir, nah cenah Buya dia teras naros terus pikun gitu. Berulang-ulang nanya dengan pertanyaan yang sama gitu. Ternyata beliau tanya lagi keempat kalinya, kamu kesini sama siapa? Baru baru Ustadz Patah itu sadar dengan pertanyaan, saya kesini bersama Allah. Kata Buya Sultan Mansur, itu jawabanmu yang benar. Jadi seorang muwahhid, ya, dia tidak pernah lepas. Sepanjang kehidupannya dia selalu merasa beserta Allah, dihadiri oleh Allah, disaksikan oleh Allah, disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami Profesor Profesor siapa ini namanya? Yunahar Ilyas, beliau menyebut namanya, inilah
yang disebut namanya tasawuf ihsani namanya. Tasawuf ihsani. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawab Rasul? Anta'budallaha. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau belum mampu merasa melihat Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah selalu melihat kamu sekalian. Inilah contoh gambaran seseorang yang sudah sampai pada tingkat muwahhid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dapat menempuh salah satu jalan yang tadi sok sanaos urang teu acan tiasa menempuh semuanya. Ma la yadriku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang belum dapat dilakukan semuanya bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Kita bisa mengambil salah satu pilihan. Mudah-mudahan orang digampilkan ku Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merintis meraih jalan-jalan keutamaan di tengah-tengah suasana kehidupan yang semakin apa Bu? Semakin kacau balau. Semakin edan. Semakin edan, menangi zaman edan, sing sapa ora edan ora keduman. Nanging sebejo-bejonge wong edan, isi luwih bejo sing iling lan waspada. Mudah-mudahan ada hikmah berkah dan manfaatnya. Anu kasuhun, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.